Mati. Rafael, kau gila. Citra. Jangan lupa, Nadira sudah tahu kita menyalahgunakan jabatan untuk menggelapkan aset perusahaan. Kalau dia tidak mati, kitalah yang akan mati. Tapi kau membunuh. Membunuh? Siapa bilang aku membunuh? Besok semua orang di Kota Sungai akan tahu Presiden Direktur Wijaya Group, Nadira Wijaya, meninggal karena kecelakaan. Manajer Umum Wijaya Group, Rafael Pratama, akan menggantikan posisinya. Dan kau akan jadi satu-satunya putri Wijaya Group. Kak. Kak. Ini hadiah pertunangan dari ibu untukmu. Pertunangan? Perkawinanku, bahkan aku sendiri. Tidak tahu. Kak, keluarga Permana memang keluarga biasa, tapi ini sudah yang terbaik yang bisa ibu carikan untukmu. Sampaikan terima kasih kepada diriku semua. Si penyakitan, setengah mati, masih pilih-pilih. Anak pembantu sok ganteng. Berani berulah di sini? Kau cari mati? Barangmu jatuh. Terlihat bodoh, tapi lucu seperti kucing. Siapa namamu? Orang bodoh. Mereka semua memanggilku orang bodoh. Kau bukan orang bodoh. Rumahmu di mana? Aku antar kau pulang. Rumahku di sana. Presiden Direktur Saputra Ibu Kusuma bilang, tidak putri sulung keluarga Permana, menunggu Anda di rumah tua. Ibu tiriku yang baik ini, sungguh tidak sabar. Bukannya mau memaksa gue menikah? Gue nikah aja deh. Manis kecil. Kamu mau nikah sama aku nggak? Manis kecil. Kamu mau nikah sama aku nggak? Nikah. Apa itu nikah? Enak nggak? Iya. Kalau nikah sama aku, banyak banget makanan enak. Mau enggak? Mau! Aku mau nikah sama kamu. Mau nikah sama kamu. Bagus. Mulai sekarang, aku jadi suami kamu. Suami? Itu apa? Suami bukan barang. Suami itu orang yang hidup di samping kamu, jaga kamu seumur hidup, dan kasih kamu banyak makanan enak. Ngerti? Nanti kamu pelan-pelan bakal ngerti. Oh ya, namaku Arga Saputra. Arga. Arga Saputra. Betul. Hebat. Presiden Direktur Saputra, Anda harus pikir matang-matang. Anda sudah bersabar lama untuk cari kebenaran. Meski tak menikahi keluarga Permana, masih ada cara lain hadapi Kusuma. Kenapa harus nikahi si peri ini? Perry? Gue nggak mau denger siapapun sebut Perry lagi. Tapi, Cukup. Urusan gue bukan urusanmu. Saputra. Besok bawa dia periksa ke rumah sakit. siap. Presiden Direktur Saputra, laporannya sudah keluar. Kepala Nona ini mengalami benturan keras. Benturan? Ya, benturan. Jadi sekarang dia hanya punya mental seperti anak 6-7 tahun. Ada cara untuk sembuh? Saat ini hanya bisa istirahat total. Tunggu memar di otaknya hilang. Mungkin ingatannya pulih.
Presiden Direktur Saputra, Anda benar-benar akan menikahinya, asal-usulnya tidak jelas, dan Menikahi wanita dengan mental tak lengkap, bukankah justru bisa mengurangi kewaspadaan Shu Fangli terhadap saya? Oh ya, baru-baru ini dengar pemegang kuasa Wijaya Group tiba-tiba hilang. Kamu periksa kebenarannya. ya, Arga. Arga, aku mau cium. Kamu baik-baik saja? Telinga Arga. Panas sekali. Telingaku. Kok dingin ya? Manis kecil? Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa lagi? Ingin. Pusing. Sudah. Kalau tidak ingat, jangan dipaksakan. Begini. Di rumah, aku panggil kamu sayang kecil. Di luar, aku panggil kamu Nisa. Oke? Sayang kecil. Aku Sayang kecil. sayang kecil ngantuk mau tidur. Oke. Aku antar kamu ke kamar untuk tidur. Oke, tidur. Arga, Ada apa? kamu tidak bersama sayang kecil. Tidur-tiduran? Suami istri harusnya bersama cium peluk. Tidur-tiduran. Di TV selalu begitu. Aku juga mau tidur sama Arga Saputra. Tidur. Sialan. Baiklah. Jangan buka baju ya. Tidur, oke? Oke. Arga Saputra. Arga Saputra. Ada apa, sayang? Lapar, sayang. Oke. Ayo kita makan sarapan. Tunggu, Ada apa, Arga? sayang. Bantu aku pakai ya. Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa, aku ajarin. Dasar kucing liar kecil. Jangan jalan tanpa alas kaki, manis. Sandal. Sandal. Arga Saputra. Ada nenek tua jelek. Bibi Kusuma, Anda datang? Arga, kamu nikah. Kok nggak kasih tahu, Bibi? Sekarang Anda tahu. Belum terlambat? Menantu muda, mau uang nggak? Bisa beli permen banyak-banyak. Mau. Aku mau permen. Ternyata benar kata orang, malah dapat harta karun. Saputra Group ini pasti jadi milik anakku. Mau uang? Harus sujud dan sajikan teh. Lalu ketuk kepala 3 kali. Baru boleh ambil uangnya. Mengerti? Baik. Nisa Laras sujud. Semoga nenek tenang di sana. Turut berduka. Dasar si Peri, berani kau mendoakan aku mati. Aku nggak punya. Aku lihat di TV. Waktu mereka sujud dan membungkuk, selalu ngucapin doa kayak gitu. Si cantik, kamu sengaja ya? Siapa sih si cantik itu? Aku Nisa. Nenek, kamu tuh si cantik. Halo si cantik. Kamu baru si cantik. Aku Nisa. Kamu tuh si cantik. Bibi Kusuma. Nisa masih kecil. Ngapain kamu ribut sama dia? Benar-benar, si peri yang tidak pantas ditampilkan. Bibi Kusuma. Nisa adalah istri sah gue. Kalau lain kali gue, dengar lagi. Kamu bilang dia si peri.
Kelinci pun akan menggigit kalau terdesak. Kamu, Nenek, uangku. Orang dewasa nggak boleh bohong. Nanti jadi kepala babi. uangnya buat kamu. Arga lihat banyak uang. Buat beliin Arga permen? Ibu, siapa yang bikin ibu marah lagi? Ya siapa lagi Arga dan istri barunya? Si peri itu berani mendoakan aku mati. Dia bahkan manggil aku si cantik. Sungguh bikin kesal. Ibu tenang. Mereka nggak akan lama lagi bisa hidup enak. Sekarang pemegang kuasa Wijaya Group, Nadira Wijaya, menghilang secara misterius. Sekarang dipegang adik tirinya dan tunangannya. Aku sudah menjalin hubungan dengan mereka. Hubungan sudah terjalin. Asal proyek pinggiran barat bisa dikuasai, aku bisa benar-benar mengokohkan posisi di keluarga Saputra. Bagus. Memang anak kandungku. 2 hari lagi, aku akan adakan pesta perayaan. Saat itu, Presiden Direktur Rafael akan umumkan berita ini. Sayang, mau makan yang mana? Kue, sayang mau kue. Oke. Sayang, makan sendiri dulu ya. Presiden Direktur Saputra, pemegang kuasa Wijaya Group, Nadira Wijaya, memang sudah hilang. Sekarang diambil alih oleh tunangannya, Rafael Pratama. Lalu tuan muda kedua berencana gabung dengan Rafael untuk rebut proyek geologi Vansa kita. Rafael, sayang, kamu kenapa? Pusing. Kepalaku sakit sekali. Jangan mendekat. Sayang, aku antar kamu ke rumah sakit ya. Jangan takut. Sayang, jangan takut. Sayang, kepalamu masih sakit? Sayang, kepalanya sudah tidak sakit. Sayang sudah sembuh. Benar-benar tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Lepaskan proyek pinggiran barat. Biar Rafael yang ambil alih. Bisa mulai akuisisi saham Wijaya. Arga, Sayang, kenapa kamu masuk kamarku lagi? Arga nggak pakai baju. Bagus banget. Aku juga mau buka baju. Arga wanginya. Sayang suka. Bau tubuh Arga Saputra. Jangan nakal. Cepat kembali dan tidur yang manis. Oke. Sayang, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Cium dulu. Habis cium, baru bisa tidur. Siapa yang mengajarimu semua ini? Di TV kakak-kakak itu habis cium baru tidur. Dan di TV juga bilang, kalau suka sama dia, harus cium dia. Sayang suka Arga Saputra. Sialan! Siapa yang kasih dia nonton ini setiap hari? Kalau sayang sudah cium Arga Saputra, tidak boleh cium pria lain lagi. Mengerti tidak? Sayang tidak cium orang lain. Oke. Kalau gitu, sayang cepat kembali ke kamar tidur. Oke. Hari ini pesta perayaan anakku. Cepat bawa. Nyonya muda ikut serta. Baik. Ayo. Ayo. Presiden Direktur Saputra, Rafael Pratama mungkin sudah. Presiden Direktur Saputra ada masalah.
Nyonya dibawa pergi oleh Kusuma. Apa? Ayo, Kudengar anak sulung keluarga Saputra menikahi seorang wanita cantik. Kupikir itu cuma rumor. Tak disangka, benar-benar cantik ya. Menurutku, harta keluarga Saputra ini seharusnya diberikan kepada tuan muda kedua. Nisa Laras, kita main game ya? Mau tidak? Asal kamu main dengan baik, aku kasih kamu makanan enak. Mau. Ayo anjing, anjing paling suka. Makan sisa tulang. Cepat gigit dan bawa ke sini. Oke. Inilah akibatnya kau melawan aku. Enak. Bukannya ku bilang gigit saja? Si cantik ya memang cantik. Kurasa dia terlalu bodoh untuk mengerti, apa itu, gigit dengan mulut. Betul-betul. Suruh dia jadi anjing saja. Benar juga. Jadi anjing tidak seru. Aku mau main naik kuda-kudaan. Kamu jadi kudanya. Aku mau naikin kamu. Dasar bodoh, kau gila ya? Cepat minggir dari sini. Si, Bibi Halim, kau masih bengong apa? Cepat singkirkan dia. kamu ingkar janji. Kamu yang bilang mau temani aku main. Nisa. Arga. Arga. Bibi Kusuma, kau bawa Nisa ke pesta. Kenapa tidak bilang dulu? Arga, lihatlah pesta yang bagus. Dirusak oleh orang bodoh ini. Martabat keluarga Saputra. Dibuatnya jatuh. Itu kan Bibi Halim? Dia tahu aturan? Mempermalukan Nisa di depan umum dan mempermalukan keluarga Saputra. Bibi Halim cuma main sama dia. Tapi dia tadi langsung naik ke atas kepalaku. Nisa kan masih anak-anak. Apa ibu mau berdebat dengan anak kecil? Kamu... Aku... Nisa, kamu mau pulang? Atau mau main lagi? Main lagi. Aku antar kamu ganti baju yang lebih cantik. Oke. Ini salahku juga. Nisa terus merengek. Mau cepat-cepat main. Aku sampai lupa suruh pelayan antar ganti baju. Tidak usah. Aku yang temani dia. Tuan muda Saputra. Arga! Lebih gampang kalau pelayan yang antar dia ganti baju. Kalau ada urusan, selesaikan saja. Nyonya muda sulung, silakan. Tenang Arga. Nisa baik-baik saja. Dia akan cepat kembali. Dah! Hati-hati jalannya. Ibu... Pergilah. Nenek sihir. Kamu... Nisa. Sebenarnya kamu harus panggil aku ibu. Oke nenek sihir. Kamu. Nisa, kamu dan Arga. Biasanya ngapain di rumah? Arga. Dia suka suapin aku kue. Temanin aku nonton TV. Dan dia juga tidur bareng aku. Apa Arga Saputra benar-benar suka sama orang bodoh ini? Kayaknya bukan cuma jantungnya yang bermasalah. Otaknya juga nggak normal. Kalau Arga Saputra baik ke Nisa, berarti Nisa juga harus baik ke Arga Saputra ya? Tentu saja. Belakangan ada orang jahat yang mau celakai Arga Saputra. Tugas Nisa ke depannya adalah kasih tahu aku setiap hari. Arga Saputra pergi kemana, ketemu siapa saja, kasih tahu aku. Kalau ada yang mau celakai Arga Saputra, aku bisa cepat kirim orang untuk selamatkan dia. Enggak. Hari ini kamu bohongin Nisa. Nisa nggak percaya kamu lagi. Dasar si Perry, beraninya kau. Kamu pikir Arga Saputra bakal betulan suka sama si Perry kayak kamu? Mendingan kamu turuti saja perintahku. Nanti kalau sampai diusir, nggak ada yang kasihanin kamu. Bohongin Nisa, malah pukul Nisa. Arga Saputra bilang, kalau ada yang ganggu Nisa, suruh Nisa balas 2 kali lipat. Beraninya pukul aku? Akan kuajar kamu? Dasar si Perry, beraninya melawan aku? Bibi Halim, Bibi Halim.
Nadira Wijaya? Tidak mungkin. Dia kan sudah mati. Ada apa, Presiden Direktur Rafael? Benar. Benar-benar dia. Presiden Direktur Rafael, kamu kenal si Perry ini? Si Perry? Oh, ternyata cuma si Perry. Orang bodoh. Aku tak keberatan pura-pura bodoh lagi. Temenin kamu main-main. Kamu, Presiden Direktur Rafael, Berani-beraninya kamu pukul aku. Bukan aku yang pukul. Itu... Kamu. Kamu membunuh orang. Kamu pembunuh? Pembunuh? Presiden Direktur Rafael ternyata pernah membunuh orang juga. Bunuh siapa? Dengar-dengar, mantan Presiden Direktur Wijaya Group, Nadira Wijaya, hilang begitu saja secara misterius. Bisa jadi itu dia yang bunuh. Iya, setuju. Presiden Direktur Wijaya itu yatim piatu, tak punya ayah ibu. Aku sudah diperiksa oleh kepolisian. Jangan asal ngomong. Kamu ini siapa sebenarnya? Nisa. Aku Nisa. Nisa. Lalu kenapa di lenganmu ada tanda lahir berbentuk bunga prem yang sama, seperti Nadira Wijaya? Kenapa ada tanda lahir berbentuk bunga prem yang sama seperti Nadira Wijaya? Ini tanda lahirmu? Tanda lahir ini sudah ada sejak aku kecil. Tak disangka gurauan kecil, dia malah dianggap serius. Dulu kenapa aku tak sadar, dia memang tak mencintaiku? Memang benar juga. Dia mungkin masih hidup. Dasar kamu si Perry. Aku peringatkan kamu. Kalau masih ngomong sembarangan, lidahmu kupotong. Bukan Nisa yang bilang, itu kata kakak peri yang cantik. Lihat, di kepala ada darah. Banyak sekali darahnya. Nisa antar kamu perban ya. Tangkap dia. Seret si peri ini keluar. Presiden Rafael, Kau sampah manusia? Lebih sebulan lalu? Untuk rebut Wijaya Group. Kau bekerja sama dengan Citra. Tabrak aku pakai mobil. Sampah sepertimu. Pantas mati. Lihat Presiden Rafael takut gitu. Jangan-jangan dia benar-benar dibunuhnya. Bisa jadi, Tidak. Aku tak bunuh Nadira. Dia mati karena kecelakaan. Dia iri sama kemampuanku. Sampai mati pun masih ganggu aku. Keluarga Saputra. Berani keluarkan orang gila ini? Kenapa tak antar ke rumah sakit jiwa? Iya. Orang gila ini kalau kumat, bisa-bisa membunuh. betul. Kok keluarga Saputra bawa orang tak pantas ke pesta? Iya. cepat. Antar si cantik ini ke rumah sakit jiwa. Siapa berani? Siapa berani? Dia suami dadakanku. Saat aku amnesia. Suami tolong Nisa. Nisa ditangkap suami. Suami mereka ganggu Nisa dan pukul Nisa. Nisa. Kepala Nisa sakit sekali. Mereka jahat. Siapa yang menyakiti istriku? Mereka juga bilang mau memasukkan aku ke RSY. Mereka mau pisahkan aku dari suami. Jangan, aku nggak mau pisah dari suami. Nisa nggak takut. Suami akan selalu menemani Nisa. Kakak, jangan dengarkan omong kosong perempuan ini. Dialah yang memfitnah Pak Rafael mau bunuh orang di depan umum, lalu memukulnya. Bunuh orang? Nisa, kamu pukul orang? Tanganmu sakit nggak? Kakak! Bukan. Bukan Nisa yang pukul. Ada kakak peri cantik yang suruh aku pukul. Dia juga yang suruh aku bilang,
Kamu perempuan tak tahu aturan. Berani-beraninya mengarang fitnah ke aku. Dimas Saputra, Arga Saputra, kamu gila? Kamu mau jadi musuh seluruh Wijaya Group? Hanya demi si peri ini? Hamba berani pukul aku? Kak! Ini hasil didikan anjingmu? sebagai anggota keluarga Saputra, kau tak hormati kakak ipar, malah menghina dia. Tamparan ini adalah pelajaran untukmu. Orangku bukan sembarangan orang bisa sentuh. Arga Saputra! Kamu ngapain? Kamu berani tampar adikmu sendiri? Hanya karena orang luar? Ini semua gara-gara pembawa sial ini. Dia yang bikin kalian berdua bersaudara, jadi bermusuhan. Saya katakan kelinci pun akan menggigit kalau terdesak. Kalian keterlaluan. Kamu tidak... Jangan bikin dia marah. Dia masih pegang 20% saham Saputra Group. Antar nyonya pulang. Jangan sentuh aku. Aku pergi sendiri. Arga, kau tunggu saja. Begitu anakku, berhasil dapatkan proyek pinggiran barat. Kau yang akan merengek padaku. Proyek pinggiran barat. Rafael juga mengincar proyek ini. Semakin seru saja. Tuan Muda Saputra, aku... Wah, Presiden Rafael hebat sekali. Berani ganggu istriku. Hei, usir dia keluar. Mulai sekarang, kau dilarang keras muncul di keluarga Saputra. Ini sama saja dengan kakak sulung keluarga Saputra memutus hubungan dengan keluarga Wijaya. Wijaya Group sekalipun kuat, tak mungkin menyaingi. Saputra, salah satu 4 keluarga besar kota sungai. Keluarga Wijaya tamat. Tuan Muda Saputra, kau sungguh mau jadi musuh Wijaya. Karena perempuan ini, Wijaya mungkin kalah dari Saputra. Tapi tetap termasuk konglomerat papan atas di kota pusat. Dengan hak apa kau wakili Wijaya? Kamu, Pria ini, Nisa. Nisa. suami, Nisa sudah capek. Ayo kita pulang. Ayo pulang. Arga, kau tunggu saja. Begitu Rafael menang proyek pinggiran barat dan bantu aku jadi presiden direktur, gue bikin kau hidup lebih buruk dari mati. Sayang. Sedikit sakit? Tahan ya. sakit. Sayang mau ditiup. Jangan nakal. Aku panggil Bibi Santoso untuk kasih obat. Tak kira Tuan Muda Saputra. Masih pria polos. Aku Nadia Wijaya. Besok temui aku di Plaza Yida. Nyonya, mau keluar? Kamu siapa? Nyonya saya yang baru datang. Panggil saja Bibi Santoso. Tuan muda keluar, mulai sekarang di rumah. Saya yang rawat Nyonya. Nisa mau main keluar. Jangan. Perintah Presiden Direktur Saputra tanpa perintahnya. Nyonya tak boleh keluar sendiri. Aku mau main keluar. Aku mau main keluar. Telepon? Telepon suami. Telepon boleh? Ayo telepon. Suami Nisa mau main keluar. Rapat hari ini sampai sini dulu. Semua bubar. Nisa kenapa? Sakit perut mau ke toilet. Baik, pergilah. Aku tunggu Nisa di sini. Oke. Presiden Direktur Wijaya, benar itu Anda. Syukurlah. Ini benar-benar berkah dari langit. Presiden Direktur Wijaya.
Apa itu Rafael Pratama? Yang celakakan Anda? Kalau iya, aku pasti akan kutebik berkeping. Lagi pula nyawaku, waktu itu diselamatkan oleh Anda. Tidak usah. Aku sendiri yang balas. Barang yang kuminta bawa? Vansa Group akan gelar acara tender di residensi Lanyuan. Bos di balik layarnya. Nanti juga akan hadir. 3 hari lagi. Aku mau ikut tender sebagai anak angkatmu. Kenapa? Aku belum mau orang lain tahu identitas asliku. Lagi pula, aku ikut tender ini tujuannya sengaja menaikkan harga biar arus pendanaan Rafael Pratama putus. Rekening perusahaannya juga bakal dibekukan. Kalau Rafael Pratama akhirnya nggak nawar gimana? Dia pasti akan nawar. Kalau dia nggak nawar, para pemegang saham perusahaan nggak bakal biarin dia. Oke, paham. Udah sore nih, kalau nggak pulang sekarang, si dia pasti udah gelisah. Aku duluan ya. Bye. Mana orangnya? Lama banget nggak keluar. Presiden Direktur, toilet udah kami periksa. Memang nggak ada nyonya. Jangan-jangan nyonya saat keluar tadi. Cepat cari. Meski harus jungkir balikan Plaza Ida. Cari Nisa Laras. Siap! Rekaman pengawas menunjukkan Nyonya sama sekali nggak pergi ke toilet. Posisi Nyonya sulit dipastikan. Kak, aku nemuin suamiku. Itu dia. Dia suamiku. Sudah kamu? Kalau gitu aku pergi dulu. Suami. Akhirnya ketemu Nadira. Nadira. Sejak kapan kamu panggil? Suami? Suami nggak suka aku panggil suami. Aku lihat kakak-kakak di TV panggilnya gitu. Kamu ini siapa sebenarnya? Bodoh beneran atau pura-pura? Dan, kenapa kau bohongi aku? Kau mau apa? Cerewet. Beneran cerewet. Nisa nggak suka yang cerewet. Baiklah, Kebetulan sekali. Bertemu Tuan Muda Saputra dan istrinya di sini. ada perlu? Aku sengaja datang untuk urusan waktu itu. Aku siapkan khusus sebuah kalung bernilai puluhan miliar. Untuk istri Tuan Muda. Lihat, ini kalung yang kubeli dengan harga 22 miliar 500 juta rupiah. Cantik kan? Kau beli kalung semahal itu? Kau cuma tahu boros uang. Kenapa kau marah? Ini hadiah ulang tahun untuk diriku sendiri, yang ke-23. Aku pakai uangku sendiri. Urusanmu apa? Rupanya bukan aku yang nggak pantas. Cuma di matamu aku nggak layak. Jorok banget. Kau ini ngapain? Seekor anjing berani menggonggong di depanku. Suami bilang, Nisa nggak boleh terima barang dari pria lain. Apalagi sampah. Kau! Suami bisa marah. Sejak kecil sampai besar, aku belum pernah dihina seperti ini. Perempuan ini berani-beraninya melayangkan tangan padaku. Nisa, kau suka kalung ini? Nisa suka. Kalung ini setara dengan seluruh Wijaya Group. Wanitaku tak perlu barang dari pria lain. Istri pasti tak tahu. Liontin di atasnya ini sebenarnya stempel grup. Stempel ini mewakili presiden direktur. Presiden direktur memberikan Vansa Group kepada istrinya. Lihat. Ini pemberian suamiku. Untukku. Jauh lebih bagus daripada punyamu. Mainin kamu kayak mainin anjing aja. Suami aku mau permen. Penampilan kayak gini, mana mungkin Nadira Wijaya? Pasti aku salah dengar. Pasti. Persiapan lelangnya sudah selesai? Presiden direktur. Ruang VIP sudah disiapkan untuk Anda. Seluruh area lelang ada dalam kendali Anda. Bagus. Siluet ini, kok mirip banget sama kucing liar kecilku. Ini siapa? Nona ini wajahnya asing. Kayaknya jarang datang ke acara seperti ini. Tuan Muda Saputra, perlu saya selidiki?
Nggak usah. Ini siapa sih? Malah pakai topeng. Malu-maluin kali. Tapi bodinya semok banget. Cantik juga ya. Presiden Direktur Rafael. Untuk tender kali ini, kayaknya Anda sudah yakin menang. Saya mau ucapin selamat dulu untuk Presiden Direktur Rafael. Terlalu sungkan Presiden Direktur Nugraha. Bentuk tubuhnya juga mirip banget sama si Perry itu. Jangan-jangan dia belum mati? Anjing baik nggak halangin jalan. Cara bicara kamu kok kasar banget. Malam ini kan bukan pesta topeng. Pasti mukanya jelek banget. Makanya pakai ini. Tapi tetap lebih cantik daripadamu. Kamu? Mengaku lebih cantik dari Nona Wijaya. Bahkan, padahal Nona Wijaya kan salah satu yang tercantik di kota sungai. Lihat caranya berdandan begitu seksi. Pasti bukan putri keluarga kaya yang sesungguhnya. Pinggang ramping, kaki jenjang. Perempuan ini memang wanita memikat yang langka. Nona Wijaya. Kamu sama kakakmu beda banget. Kayaknya nggak bisa hidup tanpa cowok. Berdandan secantik apapun, tetap aja nggak bisa pura-pura jadi orang kelas atas. Dasar bodoh. Awas mulutmu kubanting. Tuan Muda Saputra, kenapa bantu perempuan ini? Aku penasaran, apakah aku berkesempatan berteman dengan Nona ini? Pergi. Dasar perempuan, basa-basi apa lagi? Baju yang kamu pakai ini, kan memang buat jualan. Cantik-cantik galak juga ya. Dia sudah menghina keluarga Saputra dan Wijaya. Ayo lihat, bagaimana dia bisa selamat sendirian. Betul. Berani menyerang Tuan Muda Dewa Saputra? Benar-benar tak tahu bersyukur saat beruntung. Kalau begitu, keberuntungan ini mau kamu terima? Dasar kamu perempuan murahan. Berani-beraninya pukul aku? Hari ini harus memberi pelajaran padamu. Kamu, Tak tahu terima kasih. Ayo bawa dia pergi. Ia copot bajunya, lalu buang dia keluar. Siapa yang berani sentuh dia? Gue diganggu, kalian juga bakal sengsara. dia begitu percaya diri. Jangan-jangan dia punya backing kuat? Nggak mungkin semua konglomerat di kota sungai ada di pesta ini. Mana mungkin masih ada. Gue dari keluarga Mahendra. Mahendra? Jangan-jangan keluarga terkuat di kota utara, keluarga Mahendra itu? Mungkinkah dia benar-benar putri keluarga Mahendra? Keluarga Mahendra di wilayah utara, pengaruhnya luar biasa. Bisa dibilang kuasanya sangat besar. Keluarga Mahendra, itu keluarga kuno yang sudah diturunkan ratusan tahun. Mana mungkin kamu? Memang kenapa kalau gue? Kamu bilang kamu dari keluarga Mahendra? Kebetulan hari ini ada seorang mantan eksekutif yang dulu kerja di Mahendra Group. Panggil Presiden Direktur Kurniawan. Suruh dia lihat si Nona Mahendra ini. Apakah dia benar keturunan keluarga Mahendra? Sperry, gue mau lihat sampai kapan kamu bisa pura-pura. Presiden Direktur, jangan-jangan cewek ini benar-benar keturunan keluarga Mahendra? Zaman sekarang keluarga Mahendra nggak punya anak perempuan. Terus cewek ini masih berani bohong gitu? Kebohongan kayak gini, gampang banget ketahuan. Lanjut nonton aja. Dengar-dengar ada yang pura-pura jadi putri Mahendra Group. Siapa itu? Presiden Direktur Kurniawan dia ini. Dia yang pura-pura jadi putri keluarga Mahendra. Ayo, siapa yang bisa hancurkan kaki si peri kecil ini? Perry, biar tahu rasa. Siapa lo? Berani-beraninya pura-pura jadi putri Mahendra? Siapa bilang gue pura-pura? Gue adalah anak angkat perempuan, baru Tuan Besar Surya Mahendra. Anak angkat? Anak angkat apa? Keluarga Mahendra tinggal lama di kota utara lama. Lagi pula, gue juga belum dengar kabar kalau Tuan Besar Mahendra mengangkat anak angkat. Iya Pak Presiden Direktur. Anak angkat apaan? Menurut gua dia cuma bohongin lo. Benar-benar tak kenal bahaya, sampai tak menyesal. Nggak lihat diri sendiri. Levelnya apa? Masa Tuan Besar Mahendra mau mengangkat lo? Jadi anak angkatnya? Gerakan ini sudah bisa. Bisa manis. Saputra. Kamu periksa identitas perempuan ini. Lalu telepon Bibi Santoso, tanya Nyonya ada di kamar atau tidak. Presiden Direktur curiga, perempuan ini adalah Banyak mulut. dasar otak bego gue. Kalau perempuan itu benar Nyonya, berarti bos besar kita sendiri. Selama ini dibodohi Nyonya, Pak Presiden Direktur, kalau jadi lu,
Sekarang juga gue telepon Tuan Besar Mahendra. Biar nggak gara-gara ini, masa depan lo ikut hancur. Oke, gue telepon sekarang. Biar lu mati dengan mata tertutup. Presiden Direktur Mahendra. Ada seorang gadis di samping saya. Dia mengaku, Betul, dia anak angkat perempuan saya yang baru. Saya juga yang menyuruhnya ikut acara penawaran tender. Mungkinkah dia benar-benar anak angkat Tuan Besar Mahendra? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Presiden Direktur, apa dia membohongi Anda? Sudah saya duga. Perempuan macam ini mana mungkin jadi anak angkat Tuan Besar Mahendra? Si Perry! Berani menipu gue? Kau ini anak liar, entah dari mana munculnya, berani mengaku sebagai putri keluarga Mahendra? Hari ini saya akan mewakili Tuan Besar membersihkan sampah. berkurang ajar, berani tidak hormat pada putri sulung kami. Bocah berani mengangkat tangan pada putri sulung kami? Perintah Tuan Besar. Siapapun yang hari ini menghina putri sulung, patahkan satu kakinya dulu. Bocah, mulai dari kau ya. Jangan. Presiden Direktur. Ini surat undangan yang perempuan itu berikan ke staf. Setelah dikonfirmasi, ini memang yang kami berikan ke keluarga Mahendra. Bagaimana kabar dari Bibi Santoso? Sudah telepon Bibi Santoso. Nyonya memang tidak ada di rumah. Bibi Santoso sudah menyuruh orang mencarinya. Kucing liar kecilku ini semakin menarik saja. Presiden Direktur. Mengenai Nyonya, perlu saya ke sana? Tidak usah. Kucing liar kecil ini sudah mencari pelindung yang begitu hebat. Saatnya dia melampiaskan amarahnya. Presiden Direktur Kurniawan. Dia kan tuan muda kedua keluarga Saputra. Kalau kau benar-benar mematahkan kakinya, tidak takut keluarga Saputra mencari masalah denganmu? Cuma seorang anak haram keluarga Saputra, berani disamakan dengan putri kami, keluarga Mahendra? Kau! Bawa dia pergi, Siap! biar tidak mengotori pandangan nona besar. Jangan mendekat. Bagaimana mungkin dia bagaimana? Cepat minta maaf pada Nona Mahendra. Nona Mahendra berhati besar. Kau minta maaf yang baik. Pasti dia akan memaafkanmu. Maaf, saya buta menilai orang. Sampai berani menabrak. Saya sudah minta maaf. Masih saja kau pukul saya? Memangnya kenapa? Permintaan maaf Nona Wijaya harus saya terima? Kau! Cukup. Acara tender akan segera dimulai. Selamat datang hadir dalam acara tender proyek pinggiran barat. Harga penawaran mulai dari 11 miliar 250 juta rupiah. 15 miliar 750 juta rupiah. 22 miliar 500 juta rupiah. 45 miliar rupiah. 157 miliar 500 juta rupiah. Perempuan ini sengaja datang untuk mengacau. Keluarga Mahendra tinggal lama di kota utara. Buat apa tanah ini? Rafael, Citra Wijaya, permainan kita baru saja dimulai. Ada yang mau menambah penawaran? 225 miliar rupiah sekali. 225 miliar rupiah dua kali. 225 miliar rupiah 3 kali terjual. Sembunyikan apa? Di kartu ini ada 225 miliar rupiah. Itu harta simpanan untuk menikah yang saya kumpulkan. 225 miliar rupiah. Nadira, kamu terlalu baik padaku. Rafael, kau benar-benar mau pakai mas kawinku? Sayangnya, harapanmu akan pupus. Nadira, tak menyangka kan? Aku pakai mas kawinmu sendiri untuk rebut proyek pinggiran barat ini. Soalnya tanah ini adalah yang paling kau inginkan. Tapi kini aku yang mewujudkannya. Pembayaran gagal. Tidak mungkin di kartu ini ada 225 miliar rupiah. Nadira si peri ini tidak mungkin bohong padaku. Presiden Direktur Rafael, jangan-jangan kartu ini bukan milikmu? Coba lagi. Pembayaran gagal. Tidak mungkin, mustahil. Pembayaran gagal.
Nadira Sipri ini sampai mati pun masih menjebakku. Presiden Direktur Rafael, bisakah kau keluarkan uang 225 miliar rupiah ini? Kalau tidak bisa, buat apa berteriak? Aku ingat sekarang, kartu ini 2 tahun lalu dibuat oleh Presiden Direktur Nadira di sini. Sepertinya untuk menabung mas kawin. Kalau begitu, Presiden Direktur Rafael ini sungguh tidak tahu malu. Menggunakan uang mas kawin seorang wanita. Ku dengar sejak Presiden Direktur Rafael mengambil alih Wijaya Group, setiap bulan selalu rugi. Wijaya Group ini jangan-jangan akan bangkrut. Siapa bilang Wijaya Group bangkrut? Hari ini aku akan membuatnya bangkrut. Apa masalahnya dengan kata-kata gue? Rafael masih mau bikin gue bangkrut? Mending lo pikir-pikir dulu. Nasib lo sendiri deh. Peraturan lelang Vansa. Siapapun yang berani mundur dari tawaran, besok identitasnya akan diumumkan ke seluruh negeri. Bank akan diberitahu, semua asetnya dibekukan, dan akan diboikot total oleh seluruh industri. Hari-hari indahmu, Rafael, sudah hampir berakhir. Tidak. Tidak boleh. Aku tak boleh diboikot. Aku sudah berusaha keras. Aku tak boleh diboikot. Kalian, kakak Rafael belum juga diboikot. Kalian sudah mulai menendang saat orang jatuh. Tak tahu malu. Sepertinya kali ini hari indah Rafael benar-benar akan berakhir. Kecuali ada yang benar-benar mau mengambil alih. Tapi, siapa di sini yang bisa langsung mengeluarkan 225 miliar rupiah? Selain, Ya. Yang bisa langsung mengeluarkan 225 miliar rupiah hanya wanita ini. 225 miliar rupiah bagi keluarga Mahendra, hanya setitik di lautan. Nona Mahendra, karena kamu juga menginginkan tanah di pinggiran barat itu, bagaimana kalau kamu... Kakak Rafael, kenapa kamu mohon pada Sipri ini? Ikan begitu cepat menyambar umpan. Bisa. Aku bisa ambil alih. Tapi aku mau 5% kepemilikan saham Wijaya di tanganmu. Dan aku mau kau memberinya pelajaran. Suruh dia berlutut dan minta maaf padaku. Sampai aku puas. Citra Wijaya. Rafael Pratama. Aku juga mau kalian rasakan dikhianati orang tercinta. Kenapa? Tuan Rafael jangan-jangan kira setelah tampar Nona Wijaya, masalah ini selesai? Jangan lupa, Nona Wijaya tadi bilang, aku perempuan penggoda. Suruh aku minta maaf berlutut, bahkan mau copot bajuku. Kau Sipri, jangan adu domba. Hubungan aku dan Kak Rafael. Kak Rafael. Jangan-jangan Nona Wijaya dan Tuan Rafael, kalian berdua hubungan gelap? Jangan ngaco. Kak Rafael tunangan kakakku. Kami. Astaga. Ternyata kakak ipar sama adik ipar. adik ipar. Diam. Wah, mainnya kotor ya. Diam kalian semua. Nona Mahendra, aku dan Citra Wijaya, dan kakaknya Nadira Wijaya, hanya dari kecil, tumbuh di panti asuhan. Dia suka panggil aku Kak Rafael, cuma itu saja. Kalau Tuan Rafael tak bisa bayar lunas, atau cari orang ganti, aku terpaksa keluarkan boikot total. Suruh bank bekukan semua aset atas nama Tuan Rafael. Hitung mundur 5 detik. 5, Tuan Rafael, kesabaranku terbatas. 4, Sepertinya Tuan Rafael tidak ada niat tulus. Ya sudah. tiga. Nona Mahendra, Tampaknya Anda sudah memutuskan Pak Rafael. Ini semua demi kebaikan Wijaya Group. Saya yakin Nona Wijaya juga bisa memahami kesulitan Anda, Pak Rafael. benar. Aku juga hanya demi Wijaya. Kamu takkan menyakitiku kan Rafael? Kakak Rafael? 2. Kamu yang bikin Nona Mahendra marah. Dasar bodoh, si Perry. Nona Mahendra, puas sekarang? Ku kasih tahu, aku sengaja membuatmu datang menjahiliku. Semua untuk momen ini. Rasanya dimanfaatkan oleh orang yang dicintai. Bagaimana? Siapa kamu? Kamu siapa? Kamu tak mungkin dia. Ini tak mungkin. Ini tak mungkin. 1. Proyek pinggiran barat, aku ambil. Pembayaran berhasil? Besok aku akan kirim orang ke Wijaya Group untuk ambil kontrak. Ini baru langkah pertama. Tunggu saja. Dia kembali. Itu kakakku. Orang itu adalah kakakku.
Diam. Nadira Wijaya sudah mati. Kau mengerti? Ada orang yang memang nasibnya baik. Sedih pun ada yang menghibur. Tak seperti aku, tak punya apa-apa. Jangan minum lagi. Beri aku. Pergi. Kamu siapa? Urus saja dirimu sendiri. Karena aku suamimu. Tahu siapa suamiku? Kamu. Cek basis data identifikasi genetik. Ambil data gen Nadira Wijaya. Cocokkan dengan Nisa Laras. Begitu laporannya keluar, langsung bawa padaku. Tuan Muda Saputra, Anda juga merasa Nyonya itu Nadira Wijaya? Iya, Tuan Muda Saputra. Nyonya ini minum berapa banyak sih? Kecilkan suara. Bibi Santoso, tolong buatkan sup penawar mabuk. Baik, segera saya buat. Cium aku. Kamu mabuk. Jangan menyesal nanti. Ini benar-benar keterlaluan. Ini, pintunya kok tidak ditutup? Amitabha, Amitabha. Gue tidur bareng Arga Saputra. Ternyata benar, kecantikan bisa menyesatkan. Tubuh Nyonya yang mungil ini, Presiden Direktur Saputra tidak tahu mengontrol diri sedikit. Nyonya minumlah sup ini, biar cepat pulih. Sayang. Sebentar lagi kita ke rumah sakit. Rumah sakit? Rumah sakit itu tempat apa? Kucing liar kecil ini pura-pura banget. Rumah sakit itu tempat berobat dan disuntik. Disuntik? Sayang tidak mau ke rumah sakit. Sayang tidak sakit. Suntikan sakit. Bukan sayang yang berobat dan disuntik. Ini Reno, kakinya patah karena dipukuli orang. Sekarang terbaring di rumah sakit. Kita kan kakak dan kakak iparnya, jadi perlu untuk menjenguk dia. Kakinya patah? Itu salah sendiri. Tunggu, gue pulang tadi malam gimana? Cakaran-cakaran ini, jangan-jangan gue yang mencakar? Wah, Nadira, kamu benar-benar si pria. Sayang. Oke, kita pergi. Bibi Santoso. Tolong siapkan untuk Nyonya hadiah untuk menjenguk. Baik. Tak usah, sayang. Aku yang siapkan sendiri, sayang. Oh, baik. Reno Saputra. Aku pasti akan menyiapkan hadiah tak terlupakan seumur hidup. Mulai sakit lagi? Bibi Kusuma, apa kata dokter? Anakku yang malang. Dokter bilang Reno, kakinya sudah tidak bisa diselamatkan. Ini semua salah si cantik ini. Sejak dia masuk ke rumah kita, rumah ini tak pernah tenang. Dia pembawa sial. Cukup. Yang mematahkan kaki Reno, jelas keluarga Mahendra. Bibi Kusuma. Kenapa kau salahkan Nisa? Kenapa aku tak boleh salahkan dia? Sejak dia masuk ke rumah ini, kalian bersaudara mulai saling bunuh? Sekarang, satu kaki Reno pun patah. Aku akan salahkan dia. Kalau bukan dia, siapa lagi? Kau masih bela dia? Apa ibu salah? Kalau bukan karena dia, mungkin kakiku tak akan patah. Dialah biang keroknya.
Kalian tak berani sentuh keluarga Mahendra. Lalu luapkan amarah pada Nisa. Apa kalian anggap aku mati? Perempuan cantik asal-usul tak jelas ini, ada baiknya apa? Kau begitu bela dia? Suami jangan marah. Nisa siapin hadiah buat Reno. Hadiahnya mana? Hadiahnya di luar. Bunga Krisan, kau ini mau kutuk anak gue mati ya? Kotak ini apa? Pakaian jenazah. Kau benar-benar mau anak gue mati? Hari ini gue habisin kamu. Bu, Cukup sudah, Bibi Kusuma. Nisa enggak. Nisa lihat di TV, kakak-kakak pada kasih kado kayak gini. Lihat tuh warna-warni. Cantik banget kan? pergi. Semua pergi dari sini. Kita lagi main permainan ciprat-ciprat air. Si cantik. Memang si cantik. Bu. Ibu ngapain? Ibu guyur aku air panas? Nenek, kita kan lagi main permainan ciprat air. Jangan guyur, jangan. Airnya datang nih. Aduh, putri kecilku. Sang malaikat kecil. Kamu ini, gimana sih ngasih Tuan Muda Reno? Bunga krisan sama pakaian jenazah? Siapa suruh mereka jahatin Arga? Memangnya kenapa? Aku lihat kakak-kakak di TV ada kayak gini ngasih hadiahnya. Gimana? Nisa belajar bagus nggak? Nyonya, bunga krisan sama pakaian jenazah itu buat orang yang udah meninggal. Meninggal? Dijelasin juga kamu nggak ngerti. Bu, hadiah yang kali ini ibu berikan sangat bagus. Tapi lain kali, jangan dihadiahi seperti ini lagi. Boleh ya? Oke. Halo Presiden Rafael. Judul yang kami tulis di akun gosip bayaran. Saya kirimkan untuk Anda tinjau langsung. Anda lihat. Bagus. Ingat cari beberapa pasukan buzzer untuk berkomentar di bawah. Soal dibayar pakai uang seserahan itu. Baik, lalu bagaimana? Sebelum pergi dari lelang, saya tinggalkan kartu nama untuknya. Maksud Anda? Tentu saja supaya Rafael Pratama salah sangka kalau saya suka padanya. Dan lusa saya akan undang dia untuk datang ke pesta ulang tahun saya. Presiden Rafael. Dengan cara-cara Rafael Pratama ini, Anda... Tenang, saya tahu batasannya. Baik, lalu apa lagi yang perlu saya lakukan? Saya perlu Anda atas nama keluarga Mahendra, pesankan satu hotel untuk saya. Lalu atur beberapa orang untuk bekerja sama dengan saya. Baik. Sudah ketemu apa? Siapa sebenarnya yang bocorkan kejadian malam itu? Saat ini belum ketahuan. Dan akun resmi kita sudah kebanjiran komentar. Hebat. Divisi hubungan masyarakat kerjanya apa saja? Apa yang ditulis di sana? Di sana semua bilang Presiden Rafael Anda ini pria numpang hidup. Pakai harta simpanan untuk menikah mantan pacar. Bilang ini semua karma. Dan lagi, pasar saham perusahaan kita terus anjlok. Begitu sampai batas bawah, perusahaan kita bangkrut. Saya kasih waktu 1 hari untuk selesaikan semua opini negatif ini. Kalau tidak, Anda jangan kerja lagi. Pergi. Bangkrut. Asal saya dapat Nona Mahendra. Telan keluarga Mahendra. Kota sungai ke depannya. Mudah sekali kuatur. Kemarin di lelang yang diadakan Vansa, Presiden Direktur Wijaya Group, Rafael Pratama, nyaris diboikot total karena gagal bayar. Malamnya diambil alih konglomerat wanita misterius. Katanya kartu hitam Pak Rafael juga milik mantan Presiden Direktur Wijaya, Nadira Wijaya. Dia memang tak bisa tenang. Nyonya, mau kemana?
Cepat kembali. Aduh, keterlaluan. Putri keluarga Mahendra? Bukankah dia cuma mainan pelampiasanku? Tuan Muda Saputra, triwulan ini dibanding triwulan lalu. Halo Bibi Santoso, ada apa? Presiden Direktur Saputra, Nyonya kabur. Dia kabur. Tenang Bibi Santoso. Dia akan kembali. Bagaimana penyelidikan yang kusuruh? Sedang berjalan. Nanti laporannya akan langsung dikirim ke ponsel saya. Baik. Kirim orang jaga Nisa diam-diam. Jangan sampai dia terluka sedikit pun. Siap. Presiden Direktur Rafael, tak kira datang lebih awal. Pelayan untuk Nona ini. Kalau begitu saya tak sungkan. Ini. Ini. Dan ini juga. Nona Mahendra pesan banyak sekali. Bisa habis? Maaf, saya suka mencicipi setiap kue. Presiden Direktur Rafael pasti tidak marah, kan? Masa iya? Silakan pesan apa saja, Nona Mahendra. Itu dulu. Oh iya. Tolong tambah satu lagi. Kue coklat tanpa coklat. Kamu juga suka kue coklat tanpa coklat? Kue coklat? Iya, dari kecil sudah suka. Kenapa? Tidak, mantan pacarku juga suka. Mantan pacar? Yang mantan Direktur Wijaya Group itu, Nadira Wijaya? Katanya dia sudah meninggal. Ya, Nadira sudah meninggal. Turut berduka, semoga tabah. Oh ya, Rafael. Sekarang kamu bisa panggil aku Nisa. Fung Nian Nian. Nianian? Kamu juga namanya Nianian? Ada apa? Tidak apa-apa. Terima kasih. Kamu Nadira Wijaya? Tidak, kamu bukan dia. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Ada apa, Rafael? Bukankah itu pria benal di berita, pria benal itu? Dia pakai uang mantan pacarnya untuk beli barang lelang. Tapi kartu banknya belum diaktifkan, jadi tidak bisa dipakai. Makanya, jangan pernah menikah dengan pria yang merampas harta keluarga istri. Kalau tidak, mati pun tidak tahu kenapa. Ku dengar mantan pacarnya, yaitu Direktur Wen, sudah meninggal. Bisa jadi dia yang bunuh. Siapa yang berani bicara lagi? Gue bikin kalian di penjara selamanya. Anda baik-baik saja, Rafael? Tidak, baik-baik saja. Pak Rafael, 2 hari lagi, ulang tahunku. Ulang tahunmu? Iya. Kamu tahu aku baru di kota sungai, nggak punya banyak teman. Jadi kuharap Pak Rafael bisa datang ke pestaku. Baik, pasti datang. Aku akan di pestamu, mengubahmu jadi kekasihku. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nisa. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Nisa. Kamu kenapa? Pusing banget. Panas. Bawa dia ke kamar 342. Oke. Nona Mahendra, Anda. Halo Nona. Tuan Rafael mabuk di hotel kami. Bisa tolong jemput dia di kamar 342? Baik, aku segera ke sana. Siap.
Tenang, aku nggak akan komplain. Nisa. Nisa. Kalian ngapain? Jangan difoto. Semua berhenti. Kudengar Nona Mahendra, belakangan ngejar Pak Rafael. Benarkah itu? Wanita di kasur ini? Jangan-jangan Nona Mahendra? Tunangan Pak Rafael sampai sekarang masih hilang. Tapi sekarang malah berselingkuh dengan Nona Mahendra? Apa ini cuma mau buat citra penuh cinta? Jelaskan. Aku tak pernah khianati Nadira. Aku dibius. Dibius? Mungkinkah Nona Mahendra yang membius Pak Rafael? Cuma supaya bisa bersama Pak Rafael? Cara yang terlalu licik. Nisa Laras. Sudah kukatakan padamu, hatiku hanya untuk Nadira. Kenapa kau masih begitu menggangguku? Rafael, kau memang tak tahu malu dari dulu? Cepat bangun. Suruh para wartawan ini pergi dari sini. Kau cuma mau kunikahi, kan? Baik, aku nikahi kau. Mulai hari ini, kau tak layak dapat cintaku. Sekarang seluruh negeri tahu. Putri keluarga Mahendra ku bawa ke ranjang. Kalau tak mau nikah, mana ada? Keluarga elit yang mau menerimamu? Nona Mahendra, silakan keluar. Pak Rafael sudah bilang akan menikahimu. Konon katanya Nona Mahendra, saat di kota selatan, suka menggoda banyak pria. Main hati ke sana kemari. Kehidupan pribadinya berantakan. Di kalangan atas kota selatan, tak ada yang tak tahu. Sudahlah, Nona Mahendra begini. Karena terlalu cinta padaku. Jadi begitu. Cepat bangun. Jangan cari gara-gara. Harus ku minta dengan baik? Citra? Citra, kenapa kau di sini? Aku tak tahu. Aku tak tahu apa yang terjadi. Ada yang pakai ponselmu, meneleponku. Bilang kau mabuk. Suruh ku jemput di kamar 342. Begitu masuk aku langsung dihajar sampai pingsan. Rafael pertama, Citra Wijaya. Hadiahku untuk kalian suka? Nona kedua Wijaya, kau dan kakak iparmu berselingkuh tak malu? Terhadap Nadira Wijaya? Jangan-jangan mereka dari dulu main belakang? Kakak ipar dan adik ipar perempuan? Berita besar. Cepat foto. Jangan foto, kamera kalian kuhancurkan. Presiden Direktur Rafael, Nona kedua Wijaya. Kematian Nadira Wijaya. Ada hubungannya dengan kalian? Jangan-jangan dia ketahuan hubungan gelap kalian. Lalu kalian bunuh dia? Tolong jelaskan. Jangan-jangan pembunuhan cinta? Aku juga dengar, setelah Nadira Wijaya meninggal, harta keluarga Wijaya ada di tangan Presiden Direktur Rafael. Jangan ngaco. Aku dan Xuan-Xuan tak bersalah. Kami difitnah orang. Fitnah? Siapa yang memfitnah kalian? Dia, pasti Nisa Laras. Dia yang memfitnahku. Siapa yang memanggilku? Kau kemana saja? Aku mabuk? Istirahat di kamar sebelah? Kamar sebelah? Kenapa kau ada di kamar sebelah? Kalau bukan di kamar sebelah, masa di kamar ini? Dan Nona kedua Wijaya bilang, aku memfitnahnya? Aku memfitnahnya soal apa? Masih mau mengelak? Pasti kau yang suruh pelayan. Ambil ponsel kakak Rafael untuk telepon aku. Memancingku ke kamar ini. Sebenarnya mau nodai kehormatanku. Nona Wijaya ini pandai sekali bikin cerita. Sayang kalau nggak jadi penulis naskah. Kamu selalu bilang, aku merusak nama baikmu. Untuk apa aku merusak nama baikmu? Ada buktinya? Nisa Laras. Selama ini kupikir kau gadis yang jujur dan baik hati. Tak kusangka kau begitu jahat. Apa di lelang itu? Citra menyinggungmu? Jadi kau mau pakai aku untuk menghancurkannya? Nona Laras ini jahat banget ya. Cuma karena sedikit masalah, langsung mau nodain nama baik orang. Apa aku Nisa Laras? Perlu nodain nama orang buat balas dendam? Mending Nona Wijaya, jelasin dulu. Foto-foto ini apa? Presiden Direktur Saputra, hotel kami yang kecil ini, bisa dilirik oleh Vansa Group, merupakan kehormatan besar. Presiden Direktur, benar seperti dugaan Anda, kecocokan genetik istri dan Nadira Wijaya berhasil. Istri kita memang mantan Presiden Direktur Wijaya Group, Nadira Wijaya. Kucing liar kecil? Tak kusangka kau memang dia. Inikah yang disebut nama baik oleh Nona Wijaya? Astaga, Nona Wijaya. Tidak tahu malu sekali. Kakak kandungnya sendiri. Masih hilang entah di mana. Sudah main serong dengan kakak iparnya. Aku akan buka bor kalian, pasangan ganteng dan cantik ini. Bukan, aku tidak. Pergi sana, enyahlah. Cepat foto. Berita besar, ayo cepat. Jangan foto. Jangan difoto. Semuanya berhenti memfoto. Rafael Pratama, Citra Wijaya. Suka hadiahku? Ada apa di dalam? Presdir, kata pelayan, Pak Rafael sedang menghadiri pesta ulang tahun Nona Mahendra. Dan dituduh tidur dengan Nona Wijaya. Segera saya urus. Oh ya, Presdir.
Saat menyelidiki istri Bapak, tak sengaja ditemukan. Rafael adalah tunangan istri Bapak. Beli semua video perselingkuhan mereka dari para wartawan. Semua putar berulang di semua layar besar di kota Sungai. Siap. Anggap saja kejutan sebelum ulang tahun istriku. Presdir sudah menikah? Bukankah cincin nikahku sudah jelas? Jelas, jelas sekali. Presdir silakan lewat sini. Aneh, punggung orang itu. Kok mirip Arga Saputra? Katanya yang lewat tadi, Presdir Saputra yang beli hotel kita. Aku juga dengar. Presdir Saputra ganteng dan tajir. Pengen banget nikah sama dia. Siapa yang enggak? Kalian bilang yang lewat tadi. Orang itu presiden direktur Saputra. Iya, Presiden Direktur Vansa Group itu. Lajang tajir kayak gitu. Bisa jadi dia sudah punya tunangan. Kita-kita kayak gini. Mana mungkin. Ternyata dia presiden direktur Vansa Group. Entah lagi sibuk apa, suami dadakan gue. Kok jarang banget kelihatan? Presiden Direktur Saputra kena flu? Saya siapkan obat flu. Tak usah. Jangan foto. Jangan foto. Jangan difoto. Tak kira Tuan Besar Mahendra secepat itu bertindak. Sepertinya rencana selanjutnya harus segera dilaksanakan. Hubungan Nisa dan Rafael Pratama sudah berapa lama? Berdasarkan penyelidikan saya, Nyonya dan Rafael Pratama tumbuh besar di panti asuhan. Mereka teman masa kecil. Teman masa kecil? Sial. Ngapain bilang teman masa kecil? Lebih baik mati aja sekalian. Ayo. Teman masa kecil apaan? Ih. Pada akhirnya, kan tetap jodoh yang datang belakangan presiden direktur kita. Itu cuma pertunangan setahun lebih awal. Terakhirnya, kan tetap presiden direktur kita yang nikah sama Nyonya. Pertunangan? Iya, tapi pertunangan Rafael Pratama dan Nyonya tidak pernah diumumkan. Oh ya, presiden direktur, saat aku menyelidiki identitas Nyonya, aku sengaja pergi ke keluarga Wijaya. Ternyata ini HP Nyonya. Presiden Direktur Saputra sudah pulang. Barusan asisten khusus Saputra menelpon bilang Bapak kena flu. Aku akan siapkan obatnya. Nisa sudah pulang? Nyonya sudah lama pulang. Lagi mandi sendiri di kamar. Kamu... Bibi Santoso? Bibi lagi masak enak. Bukan, Presiden Direktur sakit. Aku buatkan wedang jahe buat jaga-jaga. Arga sakit? Bibi suami sakit? Kalau gitu Nisa mau jenguk suami. Baik-baik. HP ini benar-benar HP lamaku. Rafael Pratama, Citra Wijaya. Akhirnya aku bisa membuat kalian berdua menggelapkan aset perusahaan dan bukti upaya pembunuhanku terbongkar di depan umum. Tunggulah. Dia sedang menyelidikiku? Jangan-jangan dia sudah tahu identitasku? Manis kecil, rupanya kau memang pura-pura bodoh. Biar ku lihat sampai kapan kau bisa berpura-pura. Suruh orang bantu Nadira Wijaya diam-diam. Urus Rafael dan Citra. Siap, presiden direktur. Halo Presiden Direktur Wijaya. Aku sudah dapat HP lamaku.
Di dalamnya ada semua bukti kejahatan, persekongkolan jahat, Rafael Pratama dan Citra Wijaya, menggelapkan aset perusahaan. Juga ada bukti upaya pembunuhan mereka terhadapku. Bagus sekali. Kalau begitu, apa Bapak mau ungkap mereka sekarang juga? Kalau kau Rafael Pratama, apa langkahmu selanjutnya? Saham Wijaya Group sudah anjlok. Kalau aku dia, aku akan segera adakan konferensi pers. Meredakan situasi. Bagus. Justru itu yang aku mau, di hadapan semua wartawan di kota sungai. Bongkar wajah asli mereka. Hantam mereka sampai hancur. Bagus. Aduh, Kak Rafael sakit. Pak Rafael, sekarang semua orang di kota sungai tahu hubungan Bapak dengan Nona Wijaya, hubungan kalian berdua, dan saham Wijaya Group sudah anjlok. Kalau dana tidak segera masuk, tidak hanya Wijaya yang bangkrut, semua aset pribadi atas nama Bapak juga akan dibekukan. Salahmu semua. Kalian perempuan cuma bisa mengacaukan rencanaku. Kalau bukan kau, Nisa Laras sudah jadi mainanku. Aku cuma khawatir padamu. Siapa sangka si cantik Nisa Laras itu ternyata mengakaliku? Karena kau bodoh. Sudah jelas, dia cemburu hatimu ada aku. Dia mau hancurkan aku, buat aku tinggalkanmu. Tak disangka Nisa Laras, si cantik ini cinta padaku. Sampai gila cemburu. Pak Rafael, sekarang kita harus gimana? Di postingan akun resmi perusahaan, semua komentarnya jelek. Harus gimana? Tentu saja akan mengadakan konferensi pers. Bilang semua ini adalah fitnah terhadapku, Baik, aku akan urus sekarang. Kau lebih baik berdoa semoga semua ini berjalan lancar bagiku untuk jadi presiden direktur Wijaya Group. Kalau tidak, kau kukirim ke benua Azura. Presiden Direktur Wijaya, tebakan Anda tepat. Berdasarkan info dari pembantu keluarga Wijaya, Rafael Pratama akan mengadakan acara klarifikasi untuk pers hari ini. Acara klarifikasi Rafael Pratama untuk pers? Untuk klarifikasi hubungannya dengan Citra Wijaya? Benarkah? Betul. Rafael Pratama, Citra Wijaya, nasib buruk kalian sudah tiba. Sayang kecil, Suami, sayang, tenang saja. Apapun yang kau lakukan, aku akan bantu sepenuhnya. Membawamu ke puncak. Aku dengar dari Bibi Santoso, kalau sayang sedang melukis hari ini. sayang suka melukis? Tapi tadi aku kok dengar seperti ada yang diajak bicara. Ada apa? Sayang? Psst. Aku lagi ngobrol sama kakak yang cantik. Kasihan sekali. Seluruh badannya berlumuran darah. Bohong kamu. Ayo, makan dulu. Hadirin, saya akan klarifikasi tentang rumor dengan Nona kedua Wijaya. Beberapa hari lalu, kami berdua dijebak orang. Pelakunya sudah ditemukan. Namanya Faris Gunawan. Dia adalah Direktur Keuangan Wijaya Group. 2 minggu lalu, dia menggelapkan uang perusahaan. Sudah saya pecat. Jadi maksud Pak Rafael, orang ini dendam. Merencanakan untuk menghancurkan nama baik Pak Rafael? Ya, Nona Mahendra. Di pesta ulang tahun, dia membius saya. Pakai ponsel saya. Dia hubungi Nona kedua Wijaya. Dia ajak ke penginapan, lalu pukul sampai pingsan. Taruh di ranjang saya, buat adegan mesum. Ini semua gara-gara kamu. Saya diboikot total. Aku bunuh kau. Lepaskan. Pak Rafael dan Nona Citra benar-benar difitnah. Orang itu pantas mati. Orang seperti itu harus dipenjara. Sudah tahu Pak Rafael, begitu setia pada Presiden Direktur Nadira, mana mungkin selingkuh? Lalu foto ciuman. Pak Rafael dan Nona Citra, yang Nona lempar. Bagaimana Pak Rafael? Jelaskan. Nona Mahendra juga tertipu. Foto ini editan Pak Rafael. Saham Wijaya menguat kembali. Kebetulan hari ini saya mau umumkan sebuah berita. Apakah Pak Rafael akan resmi mengambil alih posisi Presiden Direktur Wijaya Group? Saya umumkan mulai hari ini, saya akan menjabat sebagai Apa ini? Mengerikan sekali. Kakak Rafael, apa kakak Nadira pulang? Pasti kakak Nadira pulang. Nadira sudah mati. Kau paham?
Sungguh pertunjukan yang luar biasa. Lukisan ini kok serem banget sih. Gadis yang dibunuh di atas sana. Kok mirip banget ya? Sama mantan Presiden Direktur Wijaya Group, Nadira Wijaya. Nona Mahendra, jangan ngomong sembarangan. Silakan Anda keluar. Ada apa? Apa aku salah ngomong? Terus yang di atas itu, si pembunuhnya. Kok mirip banget sama Anda, Presiden Rafael? Jangan cari gara-gara lagi. Aku tahu kamu nggak suka Citra, dan kesal aku nggak usir dia. Tapi kamu jangan sampai dimanfaatkan orang yang punya niat jahat. Aku yang cari gara-gara. Bukan begitu? Kamu cuma mau memonopoli kakak Rafael, mendapatkan cintanya. Makanya kamu bikin ulah kelas rendah begini, biar kakak Rafael perhatian. Betul. Kamu memang perempuan yang menghalalkan segala cara. Sampai-sampai mau menghancurkan aku. Tepat sekali. Memang aku mau menghancurkanmu. Jangan-jangan lukisan ini ulahmu. Ya, aku yang bikin. Kamu mau apa? Mau apa? Presiden Rafael, Anda kan pintar. Coba tebak. Apa langkahku selanjutnya? Kamu mau apa? Apa-apaan kamu ini? Perempuan egois. Mau apa lagi? Bukannya cuma mendapatkan kakak Rafael? Aku sarankan kamu lupakan saja. Apapun yang kamu lakukan, di hati Rafael, takkan pernah ada tempat untukmu. Sudahlah. Cuma kata-kata itu yang diulang-ulang. Tak bisakah kamu memaki dengan cara lain? Kamu, Nona Mahendra. Aku tahu kamu anak angkat keluarga Mahendra. Ingin mengukuhkan posisimu. Lewat pernikahan. Kalau hari ini kamu berlutut, minta maaf padaku dan Citra, aku akan memaafkanmu. Kenapa Presiden Rafael begitu yakin? Apa dasarmu mengira aku akan berlutut memohon padamu? Main tarik ulur ya. Nona Mahendra. Kalau kamu tahu diri dan berhenti, aku bisa pertimbangkan menikahimu. Kalau tidak, kamu takkan dapat apa-apa. Presiden Rafael, mari kita bertaruh. Tentang apa? Apakah langkahku berikutnya akan membuatmu jatuh dan hancur? Apa yang ingin kamu lakukan? Saatnya menangkap ikan. Kenapa kamu punya telepon ini? Kenapa Presiden Rafael kenal dengan ponsel ini? Rafael, kamu menggoda adikku, bersekongkol menggelapkan aset perusahaan, berusaha merebut Wijaya Group. Aku sudah laporkan ke polisi. Rafael, Citra Wijaya, nasib buruk kalian sudah tiba. Astaga, benar Tuan Pratama. Dan nona kedua Wijaya yang membunuh Presiden Direktur Wijaya. Benar-benar sepasang anak cowok-cewek. Tapi Nadira ini juga cukup kasihan. Tunangan dan adiknya sendiri tidur bareng. Sampai-sampai perusahaan grup akan jatuh ke tangan pasangan ini. Ya, benar-benar sepasang pria wanita. Begitu aku keluar, aku akan membeberkan kejahatan mereka ke publik. Diam. Semuanya diam. Kamu siapa? Kamu siapa sebenarnya? Siapa aku? Aku Nadira. kakak Rafael itu kakakku. Kakak sudah kembali. Diam. Takut apa? Aku bisa bunuh dia sekali, bisa lagi. Kamu bukan Nadira. Aku pernah lihat kamu. Kamu nyonya muda sulung keluarga Saputra. Kamu si cantik. Bukti? Aku kakakku. Di lengan kanannya ada tanda lahir bunga prem. Kamu tidak punya. Rafael Pratama tidak tahu? Masa kamu juga tidak tahu? Aku memang tak pernah punya tanda lahir bunga prem. Itu cuma stiker tato sementara. Ditempel karena iseng. Nadira Wijaya sudah mati. Apa kata kamu pasti benar? Kami sangat berduka atas kematian kakakku. Mana mungkin kami bohong? Kamu ini menambah luka kami. Citra Wijaya, aku kakak kandungmu. Sekarang demi pria ini, kau mau membantu orang jahat? Hei, usir perempuan gila ini. Keluarkan dia. Siapa berani? Siapa berani? Dia datang. Ayo lihat. Apa itu Nadira? Cuma Arga Saputra cari wajah yang mirip dengan Nadira. Untuk caplok Wijaya Group. Keluarga Saputra tak tahu malu. Cari orang gila untuk palsukan jenius bisnis. Nadira sungguh konyol. Betul, kakak gue. Masa gue nggak kenal? Perempuan ini kena gangguan delusi. Setiap hari dia ngira dia putri sultan besar. Makanya dia nempel terus sama kakak Rafael. Tuan muda Saputra, gue nasihatin, jauhin perempuan ini. Awas suatu hari, dianya selingkuh. Perempuan gue? Masa lo lebih kenal dari gue? Ini laporan kecocokan genetik. Istri gue dan Nadira. Laporan tunjukkan. Gen mereka cocok sempurna. Foto aja bisa dipalsuin, apalagi dokumen. Kecuali lu bisa buka brankas yang simpan. Leontin Giok lambang kuasa Wijaya Group. Kok nggak berani?
Tuan Muda Saputra, lain kali sebelum palsuin, telusuri dulu baik-baik. Hey! Usir mereka keluar. Konferensi pers Wijaya Group? Bukan buat orang sembarangan. Bisa masuk. Kalau gue buka, Nadira, kau datang sendiri minta mati. Baik, gua kabulkan. Bawa lemari besinya ke sini. Lemari besinya ada di sini. Kalau kau sekarang mau mengaku sebagai palsu, berlututlah di depan gua. Dan Kak Rafael, mungkin gua akan lepaskan kau. kalau gue tidak mau mengaku, Kau ini keras kepala seperti keledai. Kalau kau tidak bisa membukanya, berlutut dan minta maaf pada kami. Lalu merangkak keluar. jangan sampai nanti gue berhasil membukanya. Kalian berdua yang berlutut di penjara. Mana mungkin? Kau cuma barang palsu 100 kali, pun tak akan terbuka. Betul, kau cuma barang palsu. Mau membuka lemari besi Wijaya Group? Mimpi di siang bolong. Hormati taruhannya. Menurut Presiden Rafael tadi, sekarang kau harus merangkak keluar sambil berlutut. Aku sudah suruh Citra menukarnya. Lemari besinya. Nadira, hari ini kau pasti mati. Aku tahu. Lemari besi ini bermasalah. Presiden Direktur, aku curiga mereka menukar lemari besi aslinya. Haruskah aku periksa? 3 menit. Aku ingin lihat lemari besi aslinya. Baik. Palsu? Kalau begitu, tunjukkan lemari besi yang asli. Barang palsu ya palsu. Cepat berlutut di depanku. Cepat ambil kamera kami ini, rekam video Nyonya Muda Saputra. Yang sedang berlutut ini, unggah ke internet, dia akan jadi trending teratas. Besok kalau merangkak keluar, seperti anjing gila. Lutut dan minta maaf. Merangkak keluar. Anjing gila, tunggu dulu. Kamu yang akan berangkat keluar, seperti anjing. Tuan Muda Saputra, perempuan kelas rendah seperti ini, kalau dibuang ke jalan, mana ada pria yang berani memungutnya? Urusanku sendiri akan kuhadapi. Kamu, perempuan gila ini, berani memukulku? Bagus. Sekarang aku akan mengakhiri penderitaanmu. Brankas yang asli ada di tanganku. Nyonya, Aku adalah Nadira Wijaya, Presiden Direktur Wijaya Group. Beneran apa palsu? Nggak tahu. Nggak mungkin, mustahil. Nadira, aku sudah telepon polisi. Mereka segera datang. Ternyata kalian berdua sudah lama berselingkuh. Kau tahu, dia sudah pernah tidur bareng denganku. Jadi kau suka perempuan murahan bekasanku? Menganggapnya permata? Siapa Rafael Pratama dan Citra Wijaya? Kakak, aku salah. Kumohon, maafkan aku ya. Sejak kamu dan Rafael menabrakku dengan mobil, kakakmu sudah mati. Sudah banyak kejahatan kau lakukan. Sekarang terima hukuman hukum. Jangan, lepaskan aku. Tidak. Kenapa kau belum mati juga? Kau sampah manusia, belum mati? Mana mungkin aku mati? Ada 2 pilihan untukmu. Masuk penjara, atau Tidak, Nadira. Aku tak bisa masuk penjara. Nadira, bukannya kau ingin kunikahi? Aku mau. Asal kau mau memaafkanku. Kalau begitu, berlutut dan mohon padaku. akan kupikirkan ya. Aku salah. Maafkan aku, Nadira. Maafkan aku. Aku sungguh hanya mencintaimu. Dasar sampah manusia. Kau pikir pantas kumaafkan? Kau mempermainkanku. Nadira, dengarkan. Bahkan jika aku mati, kau akan kubawa serta. Nadira, lepaskan aku. Lepaskan aku. Kapan kau tahu identitasku? Sudah lama aku curiga. Lalu kenapa tak kau ungkap? Karena aku ingin kau membalas dendam tanpa ragu. Hanya balas dendam sendiri yang paling puas.
Terima kasih. Nyonya sudah pulang. Suamiku mana? Suamiku ada di rumah. Suamiku? Ada di kamar atas. Ganti pel yang lebih kecil. Siap. Presiden Direktur Saputra Nyonya kini resmi mengambil alih Wijaya Group. Dan Bapak juga akan menyerahkan saham Fansa Group kepada beliau. Sepertinya tak perlu lagi. Reno Saputra dan Bibi Kusuma mungkin sudah dapat kabar. Ini selaras mematahkan kaki Reno Saputra. Mereka pasti akan tinggal diam. Presiden Direktur Saputra. Saham Saputra Group saat ini yang sudah kami akuisisi sudah hampir selesai. Anda ingin percepat tahap penangkapan? Benar, aku ingin menghabisi mereka sebelum mereka melukai wanitaku, sebelum semuanya terlambat. Lalu apakah Anda akan terus menyembunyikan ini dari istri? Identitas Anda sebagai Ketua Dewan Direksi Fansa Group. Belum saatnya. Sebelum semua bahaya terselesaikan, lebih baik dia tidak banyak tahu. Anda tidak percaya pada istri? Justru karena aku terlalu percaya padanya. Kalau dia tahu, pasti akan khawatir. Bahkan mungkin, dia akan diam-diam menyelesaikannya sendiri. Nanti, dia pasti akan terseret ke dalam pusaran kotor keluarga Saputra. Saya paham, identitas Anda pasti tidak akan saya beritahu istri. Bayang tidak boleh aku tahu? Ini apa? Apa ini? Ini surat utang dari Dimas Syahputra. Iya, itu adik perempuan saya mau kuliah di luar negeri. Saya pinjam uang dari Presiden Direktur Saputra. Saya khawatir Anda tidak setuju. Makanya sembunyikan dari Anda. Benarkah? Benar, Nyonya Presiden Direktur. Saya pergi dulu, tidak ganggu kalian berdua. Adik perempuannya, Sebenarnya apa yang terjadi? Kamu. Aku adalah Nadira Wijaya. Presiden Direktur Wijaya Group? Ternyata kamu Nadira Wijaya. Kau yang membuat kakiku patah. Nadira Wijaya, kutunggu. Kamu jangan buang-buang tenaga. Dengan kami bertiga di sini, langit runtuh pun tak bisa selamatkanmu. Bosmu atau bos gua? Minggir sana. Kalian mau apa? Nona. Sayangnya, ada yang bayar untuk nyawamu. Kalau kamu layani gua dengan baik, gua bakal berbaik hati. Kasih kamu mati cepat. Bos, cewek ini cantik banget. Jauh lebih cantik daripada artis-artis itu. Iya, lihat. Pinggangnya ramping dan mulus. Pergi, barang bagus, tentu buat bos duluan. Pergi sana. Tanganku sakit sekali. Bagaimana kalau lepaskan dulu? Agar lebih mudah. Iya kan? Ini Kalian kan ada 3 orang. Takut apa? Ternyata, Nyonya muda sulung keluarga Saputra. Cuma segini. Apa yang kau lakukan? Lepaskan bosku. Jangan ada yang bergerak. Jangan mendekat. 1 langkah lagi, aku bunuh dia. rapat hari ini. Sampai di sini dulu. Bos, saya deteksi. Lokasi istri bukan di Wijaya Group, tapi di daerah terpencil di sebuah pabrik terbengkalai. Tidak baik. Dia dalam masalah. Kumpulkan orang, ikut aku selamatkan Nadira. Siap. berdiri di situ. Dasar perempuan, berdiri di situ. Jangan lari. Arga, Maaf, aku terlambat.
Nadira. Hajar habis-habisan. Mereka bertiga. Presiden Arga. Selamat istri Presiden Arga hamil. Ini laporan pemeriksaan kehamilannya. Bayi kembar. Dia hamil. Itu anakku. Sial. Presiden, kata para penculik itu, disuruh oleh Tuan Muda Reno. Mereka menyerang Nyonya. Tujuannya balas dendam pada Nyonya. Patahkan kakinya. Baik. Bagus. Kau yang suruh orang bunuh Nisa? Dia yang bikin kakiku patah. Nyawanya jadi gantinya. Kakiku, ada apa? Cari mati. Arga, kau gila! Aku kan adikmu. Kalau kau berani bunuh aku, semua orang akan tahu. Kau bunuh adikmu sendiri. Tak akan ada yang tahu. Vansa Group akan memblokir semua berita yang terkait denganmu. Vansa Group? Kau... Betul, Presiden Arga. Dialah bos di balik layar. Vansa Group. Dan Vansa kami sudah mengakuisisi 40% saham Saputra Group. Kami sekarang pemegang saham terbesar Saputra Group. Reno, dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, kau bukan lagi anggota keluarga Saputra. Hati-hati. Salahmu ini, sekarang jalan aja susah. Iya, salahku. Semua salahku. Jangan bergerak. Aduh! Mana berani aku minta Presiden Direktur Vansa Group pijitin kakiku. Masih dendam ya? Sikap apa ini? Kau menyesal? Kalau kau menyesal, ku jelaskan padamu. Aku akan cerai dan kabur saat hamil. Jangan pernah kau harapkan. Seumur hidup ini, kau tak akan bisa lepaskan aku. Aku maafkan kau. Lanjutkan saja. Semoga semua perempuan bisa keluar sendiri dari kegelapan dan temukan kehangatan miliknya yang menemani sepanjang hidup.